untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-fatihah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili, handai tolan, tetangga, depan belakang, kanan kiri kita. Wabil khusus istri Bapak Sugeng dan Bapak Endang Soherman yang alhamdulillah walaupun kondisinya kurang sehat, beliau tetap berangkat taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Dan juga jamaah kita juga Bapak Sumarno yang dalam keadaan kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali suratnya, masih surat Al-Furqan. Alhamdulillah pada pagi hari ini juznya kita akan meningkat kepada juz 19. Halaman di sini halaman 288, 289, ayatnya kita coba 20, 21 dan seterusnya. Ayat ini menerangkan bahwa keadaan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran besok ada di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, mereka berkata, alladzina la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, aku. Allah berfirman, apa yang diucapkan, laula unzila alainal Quran, kenapa tidak laula unzila alainal malaika, kenapa sih tidak diturunkan kepada kita para malaikat? Au nara rabbana, kenapa aku tidak melihat Tuhanku? Inilah orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita nikmati. Di antaranya ialah Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya dan makhluk-makhluk yang lainnya. Itulah tanda kebesaran Allah. Manusia biasa pengen melihat Allah, sedangkan Nabi Musa saja begitu dilihat nurnya saja tidak sanggup, ya, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ini orang yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran dan tidak beriman kepada Allah. Laqad istakbaru, maka sesungguhnya mereka menyombongkan fi anfusihim, menyombongkan diri mereka, wa atau kabiro, dan sangat keterlaluan dalam melaksanakan kezalimannya. Jadi orang zalim luar biasa, belum juga percaya, padahal yang sudah dinikmati di antaranya yang ada pada diri kita, kesehatan kita, ya, napas kita,
alam yang penuh oksigen, nggak usah beli. Coba kalau kita kesumbat sedikit, ya. Beli oksigen satu botol berapa tuh yang kecil aja 25.000, mungkin udah naik kali. Lah kalau sehari bisa 10 botol, udah berapa? Ini tanda kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana napas kita setiap detik, setiap saat tidak pakai oksigen, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Ingatlah pada hari kiamat, yarawnal malaikat, nanti apabila mereka melihat para malaikat, la busra, tidak diketemukan kabar gembira pada hari itu buat siapa? Lil mujrimina, bagi orang-orang yang berdosa, orang yang tidak beriman, itu besok tidak akan ada kabar gembira buat mereka. Wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka berkata hijran mahjuran, ada penghalang yang menghalang-halangi mereka sehingga tidak ada kegembiraan buat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda tatkala di alam dunia mau beriman kayak enggak, kayak mau sholat kayak mau enggak, kayak sama dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman berlaku buat di alam dunia, siapa saja akan dikasih. Ar-Rahim khusus buat di akhirat, ialah kita akan disayang, ya. Sebab kalau kita ngasih belum tentu kita sayang. Tapi kalau sayang udah luar biasa, apa saja akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqar wa ahsanu maqila. Ya? Wa qadimna mana? Hah? Kau kelewat? Oh iya. Oh iya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini pakai sa, bukan pakai sod, ya. Mansura, ya. Wa qadimna ila ma amilu, dan aku jadikan amal mereka, perbuatan mereka, min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal perbuatan mereka, orang yang tidak beriman, tatkala hidup dalam dunia, menyumbang apa saja, maka kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, amalnya akan dijadikan debu yang berterbangan, ya. Mansura, berterbangan, tapi kalau mansur pakai sad, pertolongan, ya. Makanya kalau beda huruf, beda arti. Jadi orang yang tidak beriman, ibaratnya kita beramal, amal kita akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Beda dengan
soleh, orang yang beriman semuanya famay ya'mal misqala dzarratin yara. Jadi walaupun sekecil apapun besok akan diperlihatkan amal ibadah, amal perbuatan orang yang tidak beriman bagaikan debu yang berterbangan, nggak ada artinya ya. Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ashabul jannah, orang-orang ahli surga. Selamat datang Haji ulang ya. Orang-orang ahli surga yauma idin pada hari kiamat nanti khairu mustaqarrun akan diberikan tempat yang paling bagus ya. Di antaranya ada surga jannatun naim, jannatun firdaus, jannatun adn ya. Kita nanti akan disediakan oleh Allah ialah surga jannatun adn ya. Jadi kita besok akan diberikan tempat yang sangat bagus ya. Wa ahsanu maqila, dan tempat istirahat yang paling baik ya. Luar biasa ini perjuangan kita ketika dihidup di alam dunia, mau beriman kepada Allah, tentunya akan diberikan balasan tempat yang bagus ya. Istana mah nggak sebanding dengan istana besok kita di akhirat ya. Yang mana di dunia boro-boro punya intan berlian ya. Besok mah kita bertelean ya di dipan-dipan yang dikelilingi dengan yakut dan berlian. Ditambah lagi sudah sering sampaikan wa hurun in kallu'il maknun ya, wala mitari mimma yasnaun, dan sekali burung-burung dagingnya disediaan buat kita ya. Oleh karenanya kita ayo berjuang di alam dunia untuk menggapai cita-cita di alam akhirat. Iya, wa yawma udah belum? Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah ketika hari pada saat itu pecahnya langit, terbelahnya langit, bil ghamami dengan mengeluarkan awan putih ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat itu diturunkan secara bergelombang atau bertahap. Besok dunia alam ini akan hancur semuanya, baik langit maupun bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus ya. Besok keadaan gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup oleh angin, yang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, timur ke barat, barat ke timur, hancur sehancur-hancurnya. Kita termasuk manusia juga sudah tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan ditumbuhkan nanti setelah dihujani menurut riwayat 40 tahun atau 40 hari. Besok akan kita seorang manusia ibarat bebijian tumbuh di sana nanti ya. Tumbuhnya bermacam-macam. Ada yang ketika kita tumbuh
bersinar wajahnya Anda, ya, termasuk mudah-mudahan kita besok bersinar, amin ya rabbal alamin. Karena setiap amal salat kita ambil air wudhu, selalu berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku pada hari itu, wa taswaddu wujuh, ada yang hitam kelam, ya, karena pada saat itu tidak dibasuh dengan air wudhu. Makanya man tawaddu apa ahsanil wudhu kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang ambil air wudhunya dengan baik, maka dosa-dosa yang kecil pun akan keluar sampai dosa yang ada di bawah kuku kita keluar, ya. Jadi mudah-mudahan wudhu kita sama-sama sempurna, ya. Dulu udah pernah dikasih fotokopinya, ya, niat wudhu, ya. Udah hilang kali, ya. udah hilang kali. Makanya bahkan besok ketika kita dihisab oleh Allah, menerima catatan amal kita, maka kita wudhu Allahumma a'tini kita bibiyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ketika basuh tangan kanan itu doanya Allahumma ya Allah a'tini, berikanlah kepadaku kita bibiyamini, catatan amalku melalui tangan kanan kita. Itu udah pasti deh, ya. Kalau yang diberikannya melalui tangan kanan pasti lulus deh. Kita aja sekolah gedek banget guru kalau itunya lihat rapot yang kebakaran ngasihnya pakai tangan kiri, ya. Makanya ini besok kita akan dikasih rapot oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yauma idzinil haqqul rahman wa kana yawman 'alal kafirin ashira. Al-mulku, kerajaan, yauma, pada hari itu, hari kiamat, haqqinir rahman, itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, ya. Pada saat itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yawman 'alal kafirina 'ashira. Pada hari itu kesulitan buat orang-orang kafir, ya, sulit mau lewat mana, mau kemana, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kita sebagai pemeluk agama Islam. Jadi kita harus pertahankan sampai akhir hayat kita agama Islam. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yauma ya'addu adh-dhalimu, pada hari itu orang-orang zalim
Rasul atau jalan yang ditunjukkan oleh Rasul mungkin tidak sengsara seperti ini. Ini kata bahasa silumannya ya. Jadi nyesal itu enggak ada duluan, nyesal belakangan. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, ayo kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah sakit-sakitan, boro-boro kita ke masjid, boro-boro kita ke mushola, apalagi ngaji ya. Ngaji itu luar biasa, makanya banyak orang yang tidak sanggup duduk di majelis taklim karena pahalanya luar biasa. Ini kita duduk di sini, nilai pahalanya sama saja kita sedang duduk di taman surganya Allah. Nah, makanya banyak yang tidak sanggup duduk di majelis taklim, apalagi kalau kelamaan ya, hanya paling lama 1 jam atau setengah jam saja sudah bosan. Jadi besok orang-orang kafir itu melihat kita pada di dalam surga, dia gigit jari ya. Di sini juga begitu ya. Melihat orang beruntung kita gigit jari doang ya, kagak punya apa-apa. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Ya orang-orang yang kafir berkata, ya wailata laitani, celakalah aku, limattakhadhu fulana, kenapa sih aku dulu jadikan orang itu khalilan sebagai teman. Nah ini makanya kita nyari teman juga harus lihat-lihat ya. Teman kita ada istilahnya, pepatahnya, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita bau minyak wangi, banyak wangi ya. Kalau kita tuh bertemannya kerjanya tukang nyekek botol, baik terpengaruh juga ya. Apalagi teman mancing ini, ada yang suka mancing. Suara adzan makanya kedengeran, mancing di muara diparanin baik ya, nggak apa-apa, asal buat hiburan ya, asal ada keseimbangan antara ibadah dengan cari kesenangan. Makanya besok menyesal nih, udah gigit jari ya, celaka 5 tahun paulana khalila. Kenapa aku dulu menjadikan orang itu sebagai teman kita ya. Makanya di sini terangkan dalam ayat yang lain, laqad adallani awrik ribada idja'ani wa kana syaitanu lil insani hudula. Laqad adallani, sungguh teman yang seperti itu menyesatkan aku, an zikri, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da ija'ani, setelah ia datang kepadaku. Wa kana syaitan, dan sesungguhnya syaitan, lil insani khudula, syaitan itu adalah sebagai musuh yang menyesatkan manusia ya. Setan itu kadang-kadang bisik-bisikin, ayo daripada ngaji mendingan gua pulang aja dah gitu. Ada yang seperti itu ya, daripada duduk di pengajian mendingan kita lihat TV aja deh, ada sinetron. Ada juga yang gitu ya. Ada juga ya, daripada duduk di taklim kita juga bisa taklim di TV. Ada juga yang gitu ya. Ada yang dilihat HP. Padahal nilai pahalanya kalau kita duduk di sini sama-sama, pertama mendapatkan pahala silaturahim ya,
yang kedua juga mendapat pahala thalabul ilmi dan macam-macam. Ini kita bersalaman-salaman saja sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana diterangkan apabila berjumpa kedua orang muslim bersalam-salaman, makanya tiada lain dosanya akan diampuni oleh Allah selagi orang itu berpisah. Ya Allah, kita kalah sama semut kadang-kadang ya. Semut kalau baris papasan berhenti dulu tuh ya. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang boro-boro habis kagak kenal ya. Boro-boro assalamualaikum. Semut itu kita dicontohi oleh semut. Kalau kita papasan dengan temennya, berhenti dulu sejenak. Mungkin itu mengisyaratkan bahwa kita suruh saling tegur sapa kita sebagai manusia. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumit tahadu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasul dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rabbi ya Tuhanku inna qaumit tahadu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran itu dianggap main-main ya, padahal Al-Quran besok menjadi munisa ketika kita berada di alam kubur. Wa ja'alnal Qur'ana munisa. Makanya dalam doa khatmul Quran juga diterangkan bahwa Al-Quran bil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa. Quran sebagai teman kita ya dalam dari kiamat menjadikan syafaat pertolongan, wa siratan munira menjadi cahaya kita meniti jembatan siratal mustaqim. Maka beruntunglah yang gemar membaca Al-Quran ya. Jadi kunci kesuksesan ada 6 diantaranya SD, SMP, SMA, S1, S2 ya. SMA ialah orang yang suka membaca Al-Quran ya. S1 orang yang suka bersilaturahim, suka sedekah ya. Ini insya Allah kunci sukses. Yang pertama SD, orang yang suka sholat duha. Udah pada sholat duha udah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun 2 rakaat kita laksanakan sholat duha dan juga qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat ya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang di tengah-tengah malam wa minal laili fatahajjad sujud alias salat nafilatan lak dalam keadaan orang sedang bertidur, maka akan ditempatkan oleh Allah maqaman mahmud dan tempat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun cuma 2 rakaat kita dawamkan qiyamul lail, sebab kita tanpa sadar selalu dipanggil oleh Allah, oleh kuburan ya. Kuburan manggilin kita ya. Ana baitul dzulmi, aku adalah tempat yang gelap kulita ya. Panawiruni bi qiyamil lail, beri cahayalah, terangilah dengan salat
insya Allah. Isyarat sudah ada tanda-tanda titik berarti konsumsi keluar ini ya. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kekurangan itu milik saya pribadi, kebaikan, kebagusan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Bapak Ustaz Zaidan Fikri mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala sesuatunya dan juga bisa mengawal jamaahnya pulang ke Indonesia membawa predikat haji mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.